Beda pengakuan AEP soal Peggy saat sidang dan sekarang, Hotman Paris beri peringatan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap keraguannya atas Peggy Setiawan yang kini telah diamankan penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar tak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama AEP. Sebelumnya, AEP diketahui belakangan muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dari kesaksian AEP, polisi kemudian menangkap dan menetapkan Peggy alias Perong sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka, yang didukung oleh kesaksian AEP dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar, kata Hotman Paris melalui unggahan Instagramnya, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, AEP dan temannya, Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun, sejak kasus viral 2024, AEP dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian AEP dan Dede, tapi ingat di putusan 8 tahun yang lalu di pengadilan, AEP dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, sehingga kalau sekarang tahun 2024 kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP, berarti dua kesaksiannya tertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, terang Hotman. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara dan kembali menyelidiki terkait kesaksian AEP dan Dede. Tolong kepada Lembaga Perlindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi AEP dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus lebih bersuara, kata Hotman Paris. Sebelumnya, Hotman Paris Hutapea menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy pelaku pembunuhan Vina. Karena ternyata sebelum Peggy ditetapkan sebagai pelaku DPO yang tertangkap sudah di BAP 6 terpidana dan 5 menyatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelaku, kata Hotman. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Dari keluarga korban mengatakan mohon agar benar-benar diteliti ulang sikap kepolisian yang menetapkan Peggy sebagai pelaku DPO yang tertangkap belum terpenuhi alat bukti yang lengkap, tutur dia. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jabar belum berhasil menangkap pelaku pembunuhan Vina. Termasuk saat Polda Jabar menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya, 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar tersebut. Mel-Mel mengaku mengintip penyiksaan pada Eki dan Vina di Cirebon. Mel-Mel bahkan mengaku membuntuti pelaku membawa jasad Eki dan Vina ke flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mel-Mel mengaku merupakan teman Eki. Dia bercerita sebelum kejadian bersama Eki, Vina dan Linda. Mel-Mel berpisah dengan Eki setelah isi bensin. Kemudian dia melihat Eki dibawa pelaku masuk ke dalam Gang Bakti 1 di samping SMP 11 Cirebon. Ketika mengintip, Mel-Mel mengaku melihat pelaku sudah menyiksa Eki. Menurut Mel-Mel, Eki disiksa hingga tak bergerak lagi. Ketika Eki dan Vina sudah tak berdaya, menurut Mel-Mel, sebagian pelaku keluar gang lebih dulu. Baru disusul pelaku membonceng Eki dan Vina. Kata Mel-Mel, pelaku membonceng masing-masing korban.
Mel kemudian mengaku membuntuti iring-iringan pelaku yang membawa Eki dan Vina. Mel melihat awalnya pelaku membawa dua korban ke bawah jembatan Talun. Dengan kondisi flyover Talun yang terang karena lampu penerang jalan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku, di antaranya Saka Tatal dan Ucok. Seusai menaruh jasad Eki dan Vina di flyover Talun, sebagian pelaku pergi. Saksi kunci AEP rupanya memiliki sisi gelap di masa lalu yang sempat kejutkan warga di kampungnya. Hal ini diingat betul oleh warga bernama Samsuri, 40, warga Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon. Dia mengatakan bahwa saksi kunci AEP ini merupakan warga yang bekerja di sebuah tempat pencucian mobil. Dia juga mengaku bahwa dia juga mengenal beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sama para pelaku, kasus Vina dan Eki, kenal sebagian. Yang saya kenal ada Hadi, Eko, Saka, dan Sudirman, kata Samsuri kepada wartawan, Kamis, 30 Mei 2024. Samsuri menjelaskan bahwa sebelum Hadi, Eko, Saka dan Sudirman ini merupakan buruh bangunan. Yang saya tahu, mereka bukan geng motor. Mereka kuli bangunan, katanya. Sebelum mereka ditangkap polisi atas kasus Vina Cirebon, kata dia, sempat terjadi sesuatu kepada saksi kunci AEP. Saksi kunci AEP ini pernah kepergok membawa masuk perempuan ke tempat kerjanya di tempat cuci mobil di malam hari dengan dugaan berbuat mesum. Informasi dugaan mesum itu datang dari Hadi dan Eko yang disampaikan kepada Samsuri. Waktu itu, Hadi dan Eko menyampaikan bahwa ada yang berbuat mesum dan harus digerebek. Merek menceritakan kepada Samsuri bahwa di tempat pencucian mobil, tempat kerja AEP, ada yang bawa perempuan. Setelah mendapat informasi tersebut, Samsuri mengarahkan mereka untuk melapor ke RT agar tidak main hakim sendiri. Sehingga waktu itu yang melakukan penggerebekan berjumlah 6 orang yaitu Eko, Hadi, Samsuri dan 2 adik iparnya dan Pak RT. Samsuri menjelaskan detail penggerebekan tersebut. Setelah berkumpul, mereka barulah jalan ke lokasi lalu mengetuk pintu dan dibukalah oleh AEP. Awalnya mereka mengonfirmasi atau menanyakan dulu soal keberadaan perempuan di tempat itu, lalu AEP dan temannya menyangka